Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Amin Sakaria dari Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dengan NIM 2409010006. Di sini saya akan membagikan rangkuman materi dari pembelajaran mata kuliah literasi digital pada satu semester ini. Materi yang pertama akan kita bahas yaitu Revolusi 4.0. Apa sih Revolusi 4.0? Revolusi 4.0 atau yang sering disebut dengan Revolusi Industri 4.0 merujuk pada perubahan dalam cara produksi, pengelolaan, dan distribusi barang dan jasa yang didorong oleh kemajuan teknologi digital. Istilah ini pertama kali diperkenalkan di Jerman pada tahun 2011 dan mencakup berbagai inovasi yang mengubah industri dan masyarakat secara menyeluruh. Bagaimana perjalanan sebelum menuju Revolusi 4.0? Yang pertama yaitu ada Revolusi 1.0. Revolusi 1.0 terjadi pada abad ke-18 hingga abad ke-19. Ciri-cirinya yaitu penggunaan mesin uap dan mekanisme dalam produksi, memperkenalkan produksi massal, dan mengubah cara kerja manusia. Yang kedua yaitu Revolusi 2.0. Revolusi ini terjadi pada awal abad ke-20 dengan ciri-ciri penggunaan listrik dan produksi massal. Pada abad ini memperkenalkan jalur perakitan dan meningkatkan efisien produksi. Yang ketiga yaitu Revolusi 3.0. Di sini Revolusi 3.0 terjadi pada era pertengahan abad ke-20, ditandai dengan ciri-ciri penggunaan elektronik dan teknologi informasi. Yang keempat yaitu Revolusi 4.0 yang terjadi pada sekitar tahun 2010 hingga sekarang. Ciri-ciri dari Revolusi 4.0 yaitu integrasi teknologi digital, IoT, AI, dan Big Data dalam semua aspek kehidupan termasuk industri, ekonomi, dan masyarakat. Dalam perkembangan industri 4.0 tentunya ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positif dari perkembangan Revolusi 4.0 yang pertama yaitu proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien berkat otomatisasi dan teknologi canggih. Yang kedua yaitu munculnya produk dan layanan baru yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga yaitu teknologi yang mempermudah akses informasi, komunikasi, dan layanan kesehatan. Yang keempat yaitu munculnya pekerjaan baru di bidang teknologi dan inovasi. Setelah kita membahas dampak positifnya, tentunya ada dampak negatif dari Revolusi 4.0. Yang pertama yaitu otomatis dapat mengakibatkan tergantinya pekerjaan manusia yang menyebabkan pengangguran di beberapa sektor. Yang kedua, akses terhadap teknologi yang tidak merata dapat memperburuk kesenjangan sosial. Yang ketiga yaitu peningkatan risiko pencurian data dan privasi akibat penggunaan teknologi digital. Karena gampangnya data itu tersebar melalui internet. Yang keempat yaitu ketergantungan pada teknologi yang dapat mengganggu interaksi sosial dan kesehatan mental. Setelah membahas dampak positif dan negatif, kita akan menggali terlebih jauh tentang jenis-jenis teknologi yang terdapat dalam Revolusi 4.0. Yang pertama ada Internet of Things, yang kedua ada kecerdasan buatan atau AI, 3 Big Data, dan 4 Robotika. Dalam keempat ini yang akan kita jelaskan secara lebih rinci yaitu ada Internet of Things atau IoT dan Big Data. Internet of Things atau IoT adalah konsep yang merujuk pada jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet dan dapat saling berkomunikasi, mengumpulkan, dan bertukar data. IoT mencakup berbagai perangkat mulai dari sensor sederhana hingga perangkat yang lebih kompleks seperti kendaraan, peralatan rumah tangga, sistem industri. Berikut ini adalah aspek-aspek penting dari IoT. Yang pertama yaitu konsep dasar. IoT mengacu pada kemampuan perangkat untuk terhubung ke internet dan berinteraksi satu sama lain tanpa memerlukan intervensi manusia secara langsung. Ini memungkinkan perangkat ini untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan mengambil keputusan berdasarkan data tersebut. Yang kedua yaitu komponen utama IoT. Yang pertama adalah perangkat dan sensor. Ini adalah komponen fisik yang mengumpulkan data dari lingkungan. Contohnya termasuk sensor suhu, kamera, dan perangkat wearable. Yang kedua yaitu konektivitas. Ini adalah perangkat IoT yang terhubung ke internet melalui berbagai teknologi komunikasi seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan seluler. Yang ketiga yaitu platform dan cloud.
Ini adalah data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT yang biasanya dikirim melalui platform cloud untuk disimpan dan dianalisis. Yang keempat yaitu analitik dan kecerdasan buatan. Ini adalah data yang dikumpulkan dapat dianalisis untuk mendapatkan wawasan yang berguna. Kecerdasan buatan ini dapat digunakan untuk mengotomatiskan proses dan membuat prediksi berdasarkan data. Yang ketiga yaitu aplikasi dalam penggunaan IoT. Yang pertama yaitu rumah pintar. Contohnya yaitu lampu yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Yang kedua dalam bidang kesehatan. Contohnya yaitu perangkat wearable yang dapat memantau kesehatan seperti detak jantung dan aktivitas fisik. Yang ketiga dalam bidang industri. Dalam bidang industri, IoT digunakan untuk memantau dan mengendalikan proses produksi, manajemen, dan pemeliharaan. Yang keempat dalam bidang transportasi. Contohnya yaitu kendaraan yang terhubung dapat mengumpulkan data tentang kondisi jalan, lalu lintas, dan perilaku pengemudi untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi. Yang kelima dalam bidang pertanian. IoT ini digunakan untuk memantau kondisi tanah dan cuaca untuk meningkatkan hasil pertanian dan efisiensi penggunaan sumber daya alam. Yang keempat yaitu keuntungan dalam penggunaan IoT. Yang pertama yaitu IoT dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatiskan proses dan mengurangi kebutuhan intervensi manusia. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang baik. Hal ini karena data real time yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis informasi. Yang ketiga yaitu penghematan biaya. Hal ini terjadi karena dengan pemantauan dan analisis yang lebih baik, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya yaitu tantangan dalam penggunaan IoT. Yang pertama dalam bidang keamanan. Hal ini jadi tantangan karena dengan banyaknya perangkat yang terhubung, resiko keamanan cyber meningkat. Hal ini menyebabkan perlindungan data dan privasi menjadi perhatian utama. Yang kedua yaitu interoperabilitas. Hal ini yaitu berbagai perangkat dan platform IoT mungkin tidak selalu kompatibel satu sama lain yang dapat mengganggu integrasi. Yang ketiga yaitu skalabilitas. Hal ini adalah yaitu pengelolaan dan penganalisan data dari jutaan perangkat yang dapat menjadi tantangan besar. Selanjutnya yaitu aplikasi dalam revolusi jenis perangkat yaitu Big Data. Big Data ini merujuk pada kumpulan data yang besar dan kompleks yang tidak dapat dikelola dengan metode tradisional. Big Data ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu dalam bidang farmasi, yang seperti yang saya ini. Big Data digunakan dalam pengumpulan pasien-pasien yang akan tersimpan sehingga para farmasi dapat melihat pasien yang dahulu dan memberikan dosis dan obat secara benar sesuai dengan data tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat penggunaan Big Data. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan lebih baik. Yang kedua personalisasi produk dan layanan. Yang ketiga efisiensi operasional. Yang keempat yaitu mendorong inovasi. Tantangannya dalam penggunaan Big Data yaitu yang pertama sekali lagi keamanan dan privasi data. Yang kedua yaitu kualitas data yang tidak konsisten. Yang ketiga yaitu keterampilan dan sumber daya alam yang harus terampil. Kita akan membahas tentang contoh dari revolusi 4.0. Yang pertama yaitu ada Smart Factory. Smart Factory adalah factory yang menggunakan IoT dan AI untuk mengoptimalkan proses produksi. Yang kedua e-commerce. E-commerce adalah platform belanja online yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang ketiga yaitu telemedicine, yaitu layanan kesehatan jarak jauh yang menggunakan teknologi untuk konsultasi dan diagnosis. Contoh revolusi digital ini yang akan dibahas lebih lanjut yaitu e-commerce. E-commerce adalah proses menjual belikan barang dan jasa melalui internet.
Hal ini mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan secara online, mulai dari transaksi retail hingga layanan bisnis ke bisnis. Berikutnya beberapa aspek penting dalam e-commerce. Yang pertama, jenis e-commerce. E-commerce dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, by B2C atau business to customer, yaitu transaksi antara perusahaan dan konsumen. Yang kedua yaitu B2B, yaitu business to bicycle, yaitu transaksi antara dua perusahaan. Yang ketiga yaitu C2C atau customer to customer, yaitu transaksi antara konsumen yang seringkali melalui platform pihak ketiga. Yang keempat yaitu C2B, yaitu customer to business, yaitu konsumen yang menawarkan produk atau layanan kepada perusahaan. Platform-platform yang digunakan dalam e-commerce meliputi website, marketplace, dan aplikasi mobile. Proses di penjualan e-commerce yang pertama yaitu pencarian produk, yaitu proses konsumen mencari produk yang diinginkan melalui mesin pencarian dan atau platform e-commerce. Yang kedua yaitu pemilihan dan pembelian. Proses ini melibatkan konsumen memilih produk, menambahkannya ke keranjang belanja, dan melakukan pembayaran. Yang ketiga yaitu proses pembayaran. Proses ini yaitu transaksi yang dilakukan melalui berbagai metode pembayaran melalui kartu kredit, transfer bank, dan dompet digital. Proses yang keempat yaitu pengiriman. Proses ini yaitu produk dikirim ke alamat konsumen melalui pembayaran. Setelah pembayaran dikonfirmasi. Keuntungan dalam penggunaan e-commerce ini yaitu yang pertama, e-commerce memungkinkan bisnis menjangkau pelanggan ke seluruh dunia. Yang kedua, mengurangi biaya sewa toko fiksi dan staf. Yang ketiga yaitu konsumen dapat berbelanja kapan saja dan di mana saja. Yang keempat yaitu data pelanggan dapat digunakan untuk menawarkan pengalaman belanja yang lebih personal. Yang kelima, harga yang ditawarkan dan jenis barang lebih bervariatif dan harga-harganya lebih terjangkau. Selanjutnya yaitu tantangan dalam penggunaan e-commerce. Yang pertama, risiko penipuan dan pencurian data menjadi perhatian utama. Yang kedua, banyaknya pemain di pasar membuat persaingan semakin ketat. Yang ketiga, pengiriman dan pengelola inventaris dapat menjadi tantangan. Yang keempat yaitu menjaga kepuasan pelanggan dalam hal dan produk. Materi selanjutnya yaitu etis dalam bermedia. Etis dalam bermedia, hal yang perlu kita perhatikan yaitu etika. Etika adalah bagaimana kita mengatur tindakan yang diatur oleh diri sendiri agar tidak terjadinya kerugian dan mendapatkan sesuatu yang positif. Dasar dari etika yaitu respect kepada orang lain dan yang tujuannya ialah agar tidak ada gesekan dan sesuatu yang menyinggung orang lain. Dalam bermedia sosial, kita perlu cara untuk melatih ketahanan digital. Hal yang dapat kita latih untuk mendapatkan ketahanan digital yaitu mengetahui kompetensi yang dimiliki diri kita. Seperti yang pertama, tidak semua di dunia digital itu baik. Yang kedua, kita akan bertemu dengan berbagai jenis manusia di era digital. Yang ketiga yaitu kemampuan toleransi terhadap perbedaan pada dunia digital. Yang keempat yaitu kita harus mengetahui psikologis kita untuk dapat mengetahui bagaimana kondisi diri kita. Yang kelima yaitu kita harus mempunyai nilai positif sehingga mempunyai ketahanan digital. Dalam bermedia sosial, kita harus berhati-hati agar tidak terpeleset pada ranah era digital pada saat ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, bersikap seperti biasanya. Yang kedua yaitu mempunyai etika dalam berkomunikasi dalam dunia digital. Skill-skill yang perlu kita asah dalam bermedia sosial adalah yang pertama yaitu kontrol diri, yang kedua jangan emosi, dan berbuat baik kepada orang lain. Ketiga hal ini dapat kita terapkan dalam bermedia sosial. Setelah kita membahas tentang etika atau etis dalam bermedia sosial, selanjutnya kita akan membahas tentang hoax. Apa sih hoax itu? Hoax adalah informasi atau berita yang salah atau menyesatkan yang disebarkan dengan tujuan untuk menipu, mengecoh, atau menciptakan kebingungan. Hoax dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk berita palsu, rumor, atau klaim yang tidak berdasar. Karakteristik hoax yang pertama yaitu
Hoax seringkali berasal dari sumber yang tidak terpercaya atau anonim. Yang kedua, hoax biasanya menggunakan judul atau konten yang sensasional untuk menarik perhatian dan mendorong orang untuk membagikannya. Yang ketiga yaitu hoax seringkali dirancang untuk membangkitkan emosi seperti ketakutan, kemarahan, kebingungan agar lebih menyebar. Jenis-jenis hoax ada banyak. Yang pertama yaitu berita palsu atau fake news. Yang kedua ada rumor. Yang ketiga ada penipuan atau scam. Yang keempat ada memes atau gambar palsu. Dampak dari hoax itu perlu kita perhatikan. Yang pertama, hoax dapat menyebabkan kebingungan atau ketidakpastian di kalangan masyarakat. Yang kedua, penyebaran hoax dapat merusak kepercayaan publik terhadap media, intuisi, dan informasi yang sah. Yang ketiga yaitu hoax dapat memicu ketegangan sosial, konflik, dan bahkan kekerasan terutama berkaitan dengan isu yang sensitif. Yang keempat yaitu penipuan terkait dengan hoax dapat menyebabkan kerugian finansial bagi individu dan organisasi. Hal yang perlu kita perhatikan dalam mencegah dan menangani hoax yaitu yang pertama, selalu memeriksa sumber informasi sebelum membagikannya. Pastikan informasi berasal dari sumber-sumber yang terpercaya. Yang kedua, gunakan situs cek fakta untuk memverifikasi kebenaran informasi yang mencurigakan. Yang ketiga yaitu meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat agar lebih mampu mengenali hoax dan informasi yang menyesatkan. Yang keempat yaitu jika menemukan hoax atau laporan di platform media sosial atau pihak berwenang, segera membantu menghentikan penyebarannya jika hoax itu sudah kamu dapat. Nah, setelah kita bahas tentang hoax, kita perlu ada namanya undang-undang atau peraturan. Undang-undang dalam bermedia sosial yaitu Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini adalah regulasi yang mengatur informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Undang-undang ini pertama kali diundangkan pada tahun 2008 dan kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Undang-Undang ITE ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi teknologi informasi dan komunikasi serta melindungi pengguna dari berbagai risiko yang timbul dalam dunia digital. Ruang lingkup dari Undang-Undang ITE UU ITE ini yang pertama yaitu mengatur tentang informasi yang disampaikan melalui media elektronik termasuk konten yang dihasilkan individu atau organisasi. Yang kedua, mengatur tentang transaksi yang dilakukan secara elektronik termasuk jual beli, kontrak, dan pembayaran. Yang ketiga yaitu mengakui dan mengatur penggunaan tanda tangan elektronik sebagai alat pengesah dokumen elektronik. Poin-poin penting dalam Undang UU ITE ini yang pertama yaitu UU ITE menetapkan sanksi bagi pelanggar termasuk denda dan hukuman penjara untuk tindakan seperti penyebaran hoax, informasi yang menyesatkan atau fitnah, pencemaran nama baik, dan penipuan melalui media sosial. Yang kedua yaitu poin pentingnya yaitu tanggung jawab dalam penyelenggaraannya. Penyelenggara sistem elektronik. Penyelenggaraan sistem elektronik seperti platform media sosial dan e-commerce memiliki tanggung jawab untuk menghapus konten yang melanggar hukum dan melindungi data pengguna. Yang ketiga yaitu poin penting dalam UU ITE yaitu perlindungan data pribadi. Meskipun UU ITE tidak secara khusus mengatur perlindungan data pribadi, beberapa ketentuan dari UU ini berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan data pribadi. UU ITE merupakan langkah penting dalam mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan digital yang aman, transparan, dan bertanggung jawab, serta melindungi hak-hak pengguna di media di dunia maya. Namun, tantangan dalam implementasinya dan penegakan hukum perlu tetap diatasi untuk mencapai tujuan tersebut. Telah sampai materi terakhir dari mata kuliah literasi digital yaitu filter bubble dan echo chamber. Apa sih filter bubble dan echo chamber? Filter bubble adalah
kondisi di mana algoritma media sosial dan platform digital menyaring informasi yang diterima pengguna berdasarkan preferensi dan perilaku sebelumnya. Hal ini menciptakan gelembung informasi yang hanya menampilkan konten yang sesuai dengan minat pengguna. Algoritma ini bekerja dengan menganalisis interaksi pengguna seperti klik, like, dan share untuk menentukan konten yang relevan. Akibatnya, pengguna cenderung tidak terpapar pada pandangan atau informasi yang berbeda. Sedangkan echo chamber adalah lingkungan di mana individu hanya terpapar pada informasi dan pandangan yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri. Dalam konteks ini, informasi yang sudah ada akan diperkuat dan diulang-ulang, sehingga menciptakan prevalensi bahwa pandangan tersebut adalah kebenaran. Fenomena ini memperkuat bias kognitif, di mana individu semakin menerima pandangan berbeda sehingga mengarah pada polarisasi sosial. Dampak dari virtual bubble dan echo chamber yang pertama, virtual bubble dan echo chamber berkontribusi pada polarisasi masyarakat, di mana kelompok-kelompok dengan pandangan yang berbeda semakin tersisa. Hal ini dapat menyebabkan konflik sosial dan mengurangi kemampuan untuk berdiskusi secara konstruktif. Yang kedua yaitu, meskipun akses informasi semakin luas, pengguna seringkali terjebak dalam pandangan yang sempit karena algoritma yang menyaring informasi. Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang isu-isu kompleks dan beragam secara perspektif. Yang ketiga yaitu, dengan terus-menerus pada terpapar informasi yang sama, individu dapat mengembangkan pandangan yang ekstrim pada hal-hal itu saja, yang berpotensi memicu tindakan intoleran dan agresif terhadap kelompok lain. Solusi dari echo chamber dan filter bubble yang pertama yaitu meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat untuk memahami cara kerja algoritma dan dampak terhadap informasi yang diterima. Yang kedua, mendorong individu untuk mencari dan mengonsumsi informasi dari berbagai sumber dan perspektif untuk memperluas wawasan. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan regulasi yang lebih ketat terhadap algoritma yang digunakan oleh platform media sosial untuk mengurangi dampak negatif dari filter bubble dan echo chamber. Kesimpulannya, filter bubble dan echo chamber merupakan fenomena yang signifikan dalam konteks revolusi 4.0 dan dapat mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dan memahami informasi. Dengan memahami dan mengatasi tantangan ini, diharapkan masyarakat dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih inklusif dan terbuka terhadap perbedaan. Kesimpulan dari literasi digital ini, dengan memahami semua aspek ini, kita dapat lebih siap menghadapi tantangan dan manfaat peluang yang ditawarkan oleh revolusi industri 4.0 ini atau teknologi digital ini, sambil tetap menjaga etika dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Semangat, bye-bye. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.